Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Teater Syahid. Pada kesempatan kali ini, Teater Syahid akan mempersembahkan sebuah pementasan monolog yang berjudul Perempuan Dangdut karya Putu Fajar Archana yang akan dibawakan oleh Hana Nur Anissa. Inilah dia pementasan Perempuan Dangdut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Yang di sebelah kanan sehat? Sehat. Yang di sebelah kiri baik? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini Liza mau ajak semua yang di sini untuk nyanyi dan bergoyang. Setuju? Siap? Semangat? Oke, musik. Sambala, sambala, bala, sambala. Sambala, sambala, bala, sambala, do. Menggetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma mulut saja. Janjimu seperti sambalado. Enaknya cuma dimakan saja. Colek-colek sambalado. Colek sedikit, cuma sedikit, tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Tidak
sampai deh ya begitu. Om Muyo mana bisa pergi dari gue. Gue sambit dengan goyang mentok aja. Langsung kesambet, ngikutin terus. Mana ada sih perempuan sebahagia gue di dunia ini. Tiap hari dapat kiriman bunga. Belum layu, datang lagi yang baru. Tapi penonton, masalah gue cuma satu. Kapan ya Om Muyo bisa ngajak gue rekaman? Itu kan cita-cita gue sejak SD dulu. Kalau kita lihat Iis Dahlia, Ikke Nurjanah, atau Ayu Ting Ting yang sedang bergoyang itu, kan jadi kepengen goyang juga. Wajar dong gue punya cita-cita, walaupun cuma jadi penyanyi dangdut yang sering dicap miring itu. Yang penting kan gue jadi diri gue sendiri. Lagian ya, cita-cita itu kan demokratis, kata Om Muyo. Emang dasar ya orang politik, cita-cita aja dipolitisir. Aduh. Gue sih gak munafik ya. Orang politik emang kayak gitu. Apalagi yang namanya Wagio Tirto Hadikusumo alias Om Muyo. Apa-apa aja dipolitisi loh. Iya, gue tahu Om Muyo itu di desa udah punya istri. Namanya si Wagiem, yang katanya burung kunci itu. Terus juga konon katanya punya simpenan di Jakarta. Namanya Mbak Renata. Tapi udahlah ya, kita gak usah gibahin orang lain. Gak baik. Penonton, Liza ini udah capek hidup miskin. Udah capek hidup di rumah gubuk. Lalu datang Om Muyo yang bak pangeran ingin mengorbitkan gue sebagai penyanyi dangdut terkenal di ibu kota. Ya tentu dong, gue sebagai orang miskin yang punya cita-cita untuk mengangkat harkat martabat hidup keluarga gue, ya pastinya mau dong terima tawaran seperti itu, ya kan? Aduh, Mbak, saya kasih tahu ya, jadi penyanyi dangdut itu asyik loh. Iya, ya kayak gue sekarang ini. Kalau show yang di kampung-kampung kayak gini nih, kalau kita berani goyang kayak gini nih, goyang. Mundur, goyang. Alamat nih ya, berak gue penuh sama duit saweran. Loh, beneran. Tapi masalahnya, masa terus-terusan gue hidup di atas pundi-pundi BH? Enggak kan? Lagian ya, lelaki kampung tuh nakalnya norak. Kayak mas ini nih, dikasih goyang minta pegang, dikasih senyum malah minta cium. Kasian deh lo. Sedikit-sedikit kayak Om Muyo tuh zaman dulu. Awalnya juga karena goyang kayak gini nih, goyang. Sebentar ya. Halo Om. Ada apa sih Om nelpon? Kangen ya? Apa? Jadi Om Muyo anggap goyangku sudah deso gitu? Hah? Kalau punya album itu harus bisa goyang modern. Aduh Om, Liza ini gak tahu goyang modern kayak gimana. Yang Liza tahu goyang itu ya goyang itik, goyang mentok, goyang ngebor, goyang gergaji. Masa goyang modern? Hah? Jadi Om mundur lagi rencana bikin albumku? Aduh Om, sudah 2 tahun loh Om, gue udah berkorban jiwa dan raga, rela ninggalin karir moncer gue di Pantura, terus hidup di kos-kosan. Katanya apartemen, mana apartemen? Taunya juga rumah petak, yang gak jauh beda dong dengan rumahku di desa. Apa? Sabar, sesabar-sabarnya perempuan gak cuma bisa ngurut dada Om. Udah ya, Liza gak mau ngurusin ini terus, kita harus selesaiin masalah ini juga ya, oke? Halo Om? Halo Om, kok dimatiin? Aduh. Tuh kan penonton, dia matiin teleponnya. Katanya sih ada meeting lagi.
Apa anggota dewan itu pagi siang malam suka meeting-meeting ya? Iya. Sedikit-sedikit ceritanya juga masuk nih ke telinga gue. Om Muyo itu ya. Om Muyo itu dulunya dia preman kampung yang aji mumpung jadi anggota dewan. Dia ninggalin anak istri, ngaku-ngaku masih single, lalu ketemu Mbak Renata di Jakarta yang juga konon punya bapak terlalu ambisius. Nah, Mbak Renata ini dijadiin umpan agar si bapak jadi pengurus partai. Lah kalau jadi pengurus partai beneran sih nggak apa-apa ya. Ini udah jadi pengurus partai untuk melancarkan bisnis doang. Memang dasar ya, preman kampung, kemaruk. Gak cuma kedudukan, dia pikir perempuan juga bisa dibagi-bagi. Emangnya ampau dibagi tiap imlekan? Hah? Pasti lo nuduh gue ngomong juga kan? Penyanyi dangdut kampungan yang kepengen jadi artis dangdut ibu kota, lalu cari cantolan lelaki hidung belang yang punya kekuasaan. Begitu kan yang ada di kepala lo? Gue ini cuma korban, tau gak? Yang kepincut janji jadi artis ibu kota, punya album sendiri. Gak kayak sekarang nih, nyanyiin lagu orang. Itu kan cita-cita yang mulia. Mulia kan? Hah? Kok pada gak nyaut? Hah? Lo nuduh gue ngerebut suami orang gitu? Aduh, gue tahu kok ceritanya Mbak Wagiem sama Mbak Renata. Ya walaupun mereka konon dinikahi secara resmi. Nah gue dinikahin sini juga enggak. Disimpen doang di rumah petak yang katanya dulunya apartemen. Apartemen. Ngomongnya apartemen mulu. Harusnya ya, waktu Om Muyo ngincer gue, harusnya gue jual mahal aja. Dia ngintilin kemanapun gue manggung. Di pelosok-pelosok Pantura sampai diikuti loh penonton. Beneran. Gue pikir Om Muyo itu produser beneran yang kepengen cari bintang dangdut baru. Gue iri dong sama Ayu Ting Ting yang dinikahin anak pejabat tinggi. Gue juga iri sama Cita-Cita yang punya pacar orang dewan. Wajar dong gue punya cita-cita tinggi. Gue ini cuma SMP penonton, itu pun gak tamat. Tapi setidaknya kan, kalau gue punya suami berpangkat, gue dan keluarga gue kan juga bisa ikut naik tingkat. Itu cita-cita yang sederhana bagi perempuan macam gue kan? Iya kan? Oh, gue jadi inget waktu manggung di Pasuruan, Om Muyo datang pakai ajudan segala. Lewat orang dia nyawer gue sampai jutaan. Pundi-pundi berago sampai gelembung. Aduh, gak lama kemudian dia janjiin mau orbitin gue sama bikinin gue album. Kalian kalau dapat tawaran angin surga kayak gitu pasti mau kan? Enggak mau kan? Mas mau kan? Jadi wajar dong gue terima tawaran dia untuk pindah ke ibu kota. Om Muyo emang dulunya janjiin apartemen. Terus tiap minggu dia bakalan nengokin gue. Sekarang mana? Udah berbulan-bulan gak nongol. Yang ada juga bunga menurut tiap hari. Gue gak butuh bunga. Gue cuma butuh cita-cita gue terwujud. Jadi gak malu kalau pulang kampung nanti. Sekarang aja orang taunya gue udah sukses. Jadi diva dangdut terkenal di ibu kota. Sejajar sama Mbak Inul. Mbak Liza. Aduh, maaf. Aduh, Mbak. Saya cari-cari, udah muter-muter. Gak taunya Mbak di sini. Ini Mbak ada surat. Dari siapa? Gak tahu Mbak. Loh, ini dari siapa? Gak ada namanya, gak ada tulisannya di sini. Namanya siapa? Saya nggak tahu Mbak. Aduh, kamu gimana sih? Tapi ini surat buat Mbak. Tapi ini surat buat Mbak. Surat Mbak. Mau pulang? Repotin aja. Kurir gak tahu siapa yang ngirim. Bikin kesel. Sorry ya penonton. Liza jadi ikut emosi gara-gara kurir gak jelas itu. Tapi untuk mencairkan suasana pada hari ini, gimana kalau kita nyanyi dan berjoget lagi ya? Oke? Setuju ya? Oke? Masih semangat? Musik!
Teganya hatimu permainkan cinta, sadisnya caramu mengkhianati aku, sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku, di depan mataku kau sedang berjumpa sakit. Pas kena hatiku, sakitnya tuh di sini. Kau menduakan aku, Bapak. Sakitnya tuh di sini lagi. Lagi. Sakitnya tuh di sini. Agak ya. Aduh. Penonton. Penonton. Coba deh. Kalian pasti pernah kan merasakan yang namanya dikhianati? Iya kan? Sakitnya tuh di mana? Di sini. Sakitnya tuh di mana? Di sini. Lebih keras. Sakitnya tuh di sini. Oh iya, sebentar ya. Liza mau telepon Om Mio dulu, sekaligus bikin perhitungan. Sebentar. Halo? Halo Om? Iya, Om. Liza mau ngomong. Om jangan begini dong caranya. Seolah-olah habis manis terus sepah dibuang. Emangnya Liza ampas tebu? Oh Liza tahu. Liza tahu Om sedang sibuk di partai. Apalagi partai-partai sedang goyang kayak gini juga kan. Tapi gimana ya Om ya? Kita kan udah komitmen sejak awal. Gue berani main api seperti sekarang ini ya karena Om janjiin karir buat Liza. Sekarang apa? Datang-datang malah bunga melulu. Lama-lama juga bosan kali Om sama bunga. Udah ya, Liza gak mau deh ngurusin kayak gini terus. Liza cuma mau cita-cita Liza terwujud. Ya, Liza gak mau deh hidup digantung kayak gini terus. Apa? Jadi Om remehin profesi penyanyi dangdut gitu? Hah? Dada gue kecil? Kurang mantap? Segini mosok kecil sih penonton? Segini kecil nggak? Oh, jadi minta gue pasang implan. Sudah dipikirkan matang-matang. Itu tuh nggak murah loh Om. Lagian pasang implan itu kan tujuannya untuk memalsukan. Loh emang tujuannya untuk memalsukan kok? Om nggak suka yang natural kayak punya Liza ya? Apa? Penggemar? Kenapa baru ngomong sekarang Om? Gue tahu nih, ini pasti tanda-tanda Om mau ngejauhi gue ya kan? Halo? Halo Om? Halo Om? Aduh. Penonton, coba deh ikut pikirin. Dia matiin lagi teleponnya. Gue bukan nguatin dia, tapi nasib gue yang gue khawatirin. Gue pamit baik-baik dari kampung. Mungkin kalian gak tahu kan kalau gue dianterin sama orang sekampung kayak mau berangkat haji. Loh, beneran. Jadi penyanyi dangdut tenar itu idaman banyak orang. Apalagi mereka tahu kalau gue udah bisa nyanyi sejak SD. Banyak titipan harapan di pundak gue. Setidaknya kalau gue terkenal, nama kampung di Krapyak situ Bondo situ juga bisa ikut terangkat. Pak Kepala Desa berpesan sama gue. Nak Liza, kalau kamu belum jadi orang di Jakarta, jangan pulang dulu ya. Jadilah contoh banyak anak gadis belia di kampung ini. Nah, Pak Ustadz juga kasih pesan buat gue. Nak Liza, jangan lupakan Pak Ustadz ya. Kalau kamu sudah jadi orang di Jakarta. Yang paling mengharukan buat gue adalah ketika emak gue terus cucurin air mata buat
dengan memilih orang yang salah. Gue pikir Om Wio bisa dipercaya. Gak taunya dia sama aja sama orang dewan lain. Suka nebar janji. Ngingkari bukan lagi perkara moral, tapi sudah menjadi kebiasaan. Betul nggak penonton? Apa di sini masih ada yang percaya sama orang dewan? Mas percaya? Enggak. Mbak percaya? Enggak. Yang di belakang percaya? Saya percaya, Pak. Jangan percaya lagi, Mas. Liza ini udah jadi korbannya. Rakyat kecil seperti kita emang selalu gampang dibohongin. Liza ini cuma pengen jadi penyanyi dangdut. Bukankah itu cita-cita yang kecil, teramat sederhana, tapi tetap mulia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Liza ya? Ya, ada apa? Ini Mbak, ada koran sama surat buat Mbak. Orang apa? Gak tahu Mbak, lihat aja. Hah? Ini bukannya foto Om Wio? Mana saya tahu Mbak. Tapi kayaknya dia lebih gagah dari foto di sini. Ini berita apa sih? Ya, mana saya tahu Mbak. Oh, kan kamu yang ngasih korannya. Masa nggak tahu ini berita apa? Ya, saya nggak tahu Mbak. Tadi katanya ada surat. Mana suratnya? Surat? Mana? Lama. Apa? Jadi gue harus kasih kesaksian di KPK? Ya, mana saya tahu Mbak. Apa hubungannya penangkapan Om Wio sama gue? Ya, saya nggak tahu Mbak. Gue bukan siapa-siapanya loh. Ya emang sih gue simpenannya. Tapi kan Om Wio nggak pernah kasih gue apa-apa. Lihat aja tuh, gerobak dangdut gue aja rombeng begitu. Bunga yang dia kirim juga bunga plastik semua. Udah ya, saya nggak mau terima surat nggak jelas kayak gini lagi. Mas pergi aja. Mbak, pulang Mbak. Pulang. Ada. Aduh, masa gue harus disuruh kasih kesaksian di KPK? Coba deh penonton ikut pikirin. Laki-laki yang korupsi, terus perempuan juga yang kena getahnya. Ini jelas nggak adil loh. Kenapa sih perempuan nasibnya selalu teraniaya? Gue udah dibohongin, janji-janji bikin album udah 2 tahun gak wujud. Katanya apartemen, taunya juga rumah petak. Gue ini cuma korban, tau nggak? Masa dimintai keterangan juga? Gimana dong penonton? Lisa nggak mau digiring-giring kayak pesakitan di TV. Sudah banyak contoh penyanyi dangdut yang sering dijadiin gosip murahan. Gimana nanti kata emak, Pak Kades, Pak Ustadz, dan semua orang kampung? Mau ditaruh di mana muka Liza? Halo Mas Rudi? Iya, gimana Mas? Gue udah duga nih, Om Wio ini emang penipu, banyak bohongnya. Apa? Gue disuruh kasih kesaksian di KPK. Emangnya bener berita Om Wio yang ditangkap KPK itu? Hah? Jadi gimana dong nasib sama karir gue? Gue jauh datang dari kampung ke kota cuma pengen menggapai cita-cita gue jadi penyanyi dangdut biar kayak Ayu Ting Ting. Ya tapi kan itu janji Om Wio. Gue udah berkorban jiwa dan raga sampai mau dijadiin simpenan kayak gini. Mas Dodi pikir jadi simpenan itu happy? Enggak Mas, yang ada perasaan was-was selalu. Mas Dodi pikir gue nikmatin semua harta dari Om Wio? Enggak Mas, kebalik, yang ada Om Wio yang nikmatin gue. Apa? Siap-siap dimintai keterangan? Ogah gue? Hah? Mulut gue? Katanya gara-gara kelakuan gue. Loh, Mas Dodi ini kan ajudannya. Harusnya tahu dong gimana kelakuan gue sama Om Wio. Ya kalau gue minta itu kan wajar. Uang dia juga minta-minta terus ke gue. Sekarang Om Wio-nya mana? Tadi kayaknya di berita gue lihat namanya banyak yang palsu. Katanya tadi Wagio, Wio, Wagi, Oyo. Siapa lagi? Apa? Jadi semua itu namanya? Aduh Mas Dodi. Gue udah duga nih emang Om Wio ini penipu nih. Yang dasar ya, preman tetap aja preman. Kampungan banget. Udah ya Mas Dodi, gue gak mau kasih keterangan. Apalagi besok. Kalau situ maksa, gue bisa laporin sama Bang Haji. Kalau mau korupsi daging atau korupsi
suka foya-foya saat berbuat, terus ninggalin jejak pada perempuan. Udah, gue pasang badan. Penonton, daripada kita mikir yang berat-berat, gimana kalau kita nyanyi dan berjoget lagi? Masih semangat? Semangat dong. Masih semangat? Semangat dong. Semangat? Musik! Mana nih? Iya. Goyang ya. Sambala, sambala, bala, sambala, sambala, terasa panas. Goyang terus suara dulu. Sambala, sambala, bala, sambala, tidak bergoyang cintamu seperti sambala, rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambala, enaknya cuma di lidah saja. Colek-colek sambala, colek sedikit, cuma sedikit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ini menarik lagi. Iya. Ujung-ujungnya sakit hati. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Setelah hilang rasanya, hilang pula cintanya, dan melupakannya. Sambalado, 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 cintamu sambalado. Tarik, tarik, coba. Mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Di saat ada maunya, baik-baik saja. Hilang rasanya, hilang pula cintanya, dan melupakannya. Sambalado, 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 cintamu sambalado. Iya. Terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambalado, mulut bergetar. Tidak bergoyang, cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado. Enaknya cuma di lidah saja. Colek-colek sambalado. Colek sedikit, cuma sedikit, tetapi menggigit. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Demikianlah pementasan monolog perempuan dangdut. Inilah dia para pemain. Hana Nur Anissa sebagai Liza Syasha. Rajib Fatoni sebagai kurir pos 1. Ahmad Irwansyah sebagai kurir pos 2. Tim kreatif, penata artistik, Rajib Fatoni, Ahmad Irwansyah, dan Sako Sabibur Rahman. Penata musik, Ubaidillah. Penata lampu, Haha.
Siti Zahra. Penata kostum Siti Aisyah Amir dan Putri Ayuni. Videographer Dio Ika Mudin. Stage Manager Sabna Sabira. Pimpinan Produksi Nur Koimah. Ketua Umum Teater Syahid Rizka Afiani. Dan inilah dia sutradara perempuan dangdut Rusdi Jamil Fikri. Digoyang Kang Jamil, digoyang. Terima kasih. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada orang tua kami. Terima kasih kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan terima kasih kepada PBSI semester 5 2018, Teater El Nama, Teater Tonggak, dan semua media partner, UIN JKT Official, UIN JKT Info, UIN Community, Event Jakarta, Data Theater, Teater Patri, Postar, dan LPM Institute. Terima kasih kepada semua penonton yang telah menyaksikan pementasan monolog perempuan dangdut. Sampai jumpa di pementasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.